Pernah nggak sih kamu ngerasa gagal ngontrol diri sendiri? Mau diet tapi malah ngemil tengah malam. Mau fokus kerja, malah scroll TikTok 2 jam. Tenang, kamu nggak sendiri. Tapi gimana kalau aku bilang, pengendalian diri itu bukan soal niat atau kemauan kuat aja. Ada fakta-fakta mengejutkan yang bakal bikin kamu mikir ulang soal cara kamu ngatur diri sendiri. Stay tuned, karena di video ini kita bakal bongkar semuanya. Apa itu pengendalian diri? Definisi simpelnya yaitu kemampuan buat menunda kesenangan demi tujuan jangka panjang. Pengendalian diri itu bukan cuma soal menahan diri dari godaan, tapi soal kemampuan buat memilih apa yang terbaik buat kita, bahkan kalau itu nggak enak sekalipun. Seperti nolak ajakan nongkrong demi ngerjain tugas, nahan emosi pas lagi kesel, atau nggak beli barang lucu yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Dan yang menarik, pengendalian diri itu bukan cuma soal mental. Otak kita punya peran besar. Ada bagian di otak yang literally bertugas buat ngatur impuls kita. Namanya prefrontal cortex. Dan kabar baiknya, itu bisa dilatih. Jadi kalau kamu ngerasa lemah karena nggak bisa nahan diri, itu bukan salah kamu sepenuhnya. Bisa jadi otak kamu lagi kelelahan, atau kamu belum tahu cara kerja sistem kontrol diri yang sebenarnya. Fakta ilmiah yang mengejutkan. Fakta pertama, pengendalian diri itu kayak otot. Kalau dipakai terus, bisa capek makanya. Makin sore, makin gampang kita tergoda. Studi nunjukin, orang lebih impulsif di malam hari. Fakta kedua, gula darah rendah bikin kita lebih gampang marah dan impulsif. Jadi, jangan heran kalau kamu jadi cranky pas lapar. Fakta ketiga, pengendalian diri bisa dilatih. Sama kayak otot, makin sering dilatih, makin kuat. Mitos pertama, kalau kamu niat, pasti bisa. Faktanya niat tanpa strategi sama dengan gagal. Mitos kedua, orang sukses pasti punya kontrol diri tinggi. Faktanya, mereka punya sistem, bukan sekadar niat. Mitos ketiga, kalau gagal, berarti kamu lemah. Faktanya bisa jadi kamu belum tahu cara yang cocok buat kamu. Strategi nyata yang bisa kamu terapkan. Strategi pertama, temptation bundling. Gabung hal yang kamu suka dengan hal yang kamu hindari. Misalnya dengerin podcast favorit sambil nyuci piring. Strategi kedua, implementation intention. Jangan cuma bilang, aku mau berubah, tapi bikin rencana spesifik. Kalau jam 7 malam, aku langsung matikan HP dan baca buku. Strategi ketiga, environment design. Ubah lingkungan kamu biar gak tergoda. Misalnya, simpan cemilan di tempat yang susah dijangkau. Kadang kita mikir, perubahan itu harus drastis. Padahal, perubahan 1% setiap hari bisa bikin kamu 37 kali lebih baik dalam setahun. Hilaken, ada mahasiswa yang dulunya susah fokus belajar. Tapi setelah dia ubah rutinitas tidur dan bikin jadwal belajar yang realistis, nilainya bisa naik drastis. Ada juga orang yang berhasil berhenti merokok, bukan karena niat kuat, tapi karena dia ubah lingkungan dan mulai journaling tiap hari. Intinya, perubahan kecil bisa punya dampak besar, dan kamu gak harus berubah total dalam semalam. So Tini, coba kamu pikirkan, kebiasaan apa yang paling susah kamu kontrol, dan apa yang buat kamu gagal terus. Aku tantang kamu. Pilih satu kebiasaan, dan coba satu strategi dari video ini selama 7 hari. Catat hasilnya, dan rasakan bedanya. Pengendalian diri itu bukan soal jadi sempurna, tapi soal kesadaran dan konsisten. Kalau kamu merasa video ini ngebuka wawasan kamu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tulis di komentar, strategi mana yang paling pengen kamu coba minggu ini. Kita belajar bersama dan tumbuh bersama. Sampai ketemu di video selanjutnya.